Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Fikrah Falsafiyah yang kelima yang akan membahas hebatnya manusia karena mempunyai kemampuan berkata-kata. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, dalam filsafat Aristoteles dijelaskan bahwa berpikir merupakan esensi manusia. Pikiran manusia itu diwujudkan dalam bentuk susunan kata-kata. Tidak ada makhluk lain yang dapat berbicara menggunakan kata-kata seperti manusia. Binatang-binatang memang berkomunikasi satu sama lain, tapi dengan menggunakan isyarat berupa gerak tubuh atau bunyi. Gerak tubuh dan bunyi tersebut tidak membentuk kata serta tidak dapat digunakan untuk memberi nama sesuatu. Contohnya, dapat dilihat pada perilaku kucing ketika ia memanggil anak-anaknya. Kelihatannya suaranya sama meong, meong. Silahkan kamu amati. Ketika induk kucing menangkap seekor tikus, induk kucing tersebut mengeong dengan nada memanggil anak-anaknya. Anak-anaknya berlarian mendekati induk kucing. Dengan nada panggilan itu, anak-anak kucing mengerti bahwa induknya memanggil untuk makan. Ini menunjukkan kemampuan kucing berkomunikasi menggunakan bunyi. Tetapi bukti bahwa bunyi itu bukanlah kata adalah induk kucing tersebut tidak dapat membuat bunyi yang membedakan panggilan masing anak-anak kucing. Jadi anaknya misalnya 5, manggilnya semua ya meong. Tidak ada anak kucing itu yang satu dipanggil meong, yang satu dipanggil miang, yang satu dipanggil ming. Itu tidak ada, sama semuanya. Ini suatu bukti bahwa bunyi itu bukanlah kata. Artinya, induk kucing tersebut tidak dapat membuat bunyi yang membedakan panggilan masing-masing anak kucing. Tapi bukti bahwa bunyi itu bukanlah kata adalah induk kucing tersebut tidak dapat membuat bunyi yang membedakan panggilan masing-masing anak kucing. Kalau manusia kan setiap anak mempunyai nama yang berbeda. Misalnya 5, yang satu Hasan, yang satu Kamal, yang satu Husen, dan seterusnya. Dengan kata lain, induk kucing tidak dapat memberi nama pada masing-masing anaknya. Dia hanya mengenali anaknya dari aroma, dari bentuk, dan dari gerak-gerik, bukan dari nama. Jadi, kemampuan menamai sesuatu hanya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Jadi kemampuan menamai sesuatu itu hanya sekali lagi dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Selain manusia bagaimana? Tidak bisa. Misalnya setan atau jin itu tidak bisa memberikan nama terhadap sesuatu. Jadi kemampuan memberi nama pada sesuatu hanya dimiliki oleh manusia. Kata dan nama adalah dua hal yang identik. Dengan menamai segala sesuatu, maka wujudlah kata-kata. Dan dengan kata-kata itu, manusia dapat mengisahkan perbedaan nama-nama. Manusia bisa bercerita tentang masa lalu ataupun masa depan. Apakah hal itu dapat dilakukan oleh binatang seperti semut atau gajah? Gajah, semut, harimau, kuda, tidak ada yang bisa bercerita akan masa lalu dan dapat mengatakan tentang masa depan. Hanya manusia yang dapat mengisahkan perbedaan nama, yang dapat mengisahkan masa lalu, dan dapat mengatakan tentang masa depan. Kita dapat melihat semut satu sama lain saling bertukar informasi tentang di mana mereka menemukan makanan. Namun informasi itu disampaikan satu sama lain tidak melalui kata, melainkan melalui aroma atau rasa. Semut atau binatang lain dapat memberikan suatu informasi kepada teman-temannya
namun tidak dapat berkisah. Tidak bisa, temanku semut, sana lu ada makanan, tidak bisa. Binatang-binatang lainnya dapat memberikan suatu informasi kepada teman-teman sejenisnya, namun tidak bisa berkisah. Bisa memberikan informasi tapi tidak bisa mengkisahkan. Mereka memiliki ingatan tentang masa lalu, tapi tidak dapat menceritakannya. Melalui kata-kata dapat mengungkapkan sebuah kisah dari apa yang diingatnya dari masa lalu. Seekor ular yang dipukul akan mengingat terus wajah orang yang memukulnya hingga bertahun-tahun kemudian. Tapi tidak ada ular yang bercerita pada temannya bahwa seminggu yang lalu dia pernah dipukul orang. Ini menunjukkan bahwa binatang tidak memiliki perangkat untuk mengisahkan sesuatu, yaitu kata-kata, kecuali di dalam dongeng anak-anak itu. Yang kita sering mendengar sebuah dongeng itu ada gajah bisa berbicara, macan bisa berbicara, dan seterusnya. Kemampuan berkata-katalah yang membuat manusia memiliki keunggulan dari makhluk-makhluk lainnya. Juga karena kemampuan itu dapat membuat manusia menjadi lebih rendah dari makhluk yang lainnya. Melalui kemampuannya berkata-katalah, manusia dapat melakukan sesuatu yang lebih kejam dari pembunuhan, yaitu fitnah, bohong, dan hasut. Hewan karena tidak memiliki kemampuan berbicara, tidak dapat melakukan hal-hal jahat-jahat seperti yang dilakukan oleh manusia itu. Tidak ada seekor banteng kerbau yang dapat melakukan sebuah konspirasi politik. Tidak ada monyet yang menyebarkan berita hoax, serta tidak ada seekor kucing yang menghasut teman-temannya. Karena kemampuan berkata-kata itu, manusia memiliki potensi untuk lebih unggul dari binatang dan juga mempunyai potensi untuk menjadi lebih rendah daripada binatang. Memang ada binatang yang mampu mengelabui mangsanya, berpura-pura menjadi pohon dengan mengubah warna kulitnya serupa dengan warna pohon. Contohnya bunglon. Apakah ini artinya bunglon bisa berdusta? Tidak. Apakah ini artinya bunglon bisa berdusta? Oh, tidak. Jika manusia menyamar, dia sadar bahwa dia sedang membohongi orang lain. Tidak ada kesadaran semacam itu pada binatang seperti bunglon. Mereka tidak menyadari adanya kepalsuan, karena memang itu bukan kepalsuan. Amatilah perubahan warna pada bunglon itu. Tidak bergantung pada mangsa. Jika dia berada di antara dedaunan hijau, maka tubuhnya menjadi hijau. Tidak peduli apakah ada mangsa atau tidak, apakah bunglon itu sedang mengincar mangsanya atau tidak. Jadi perubahan warna itu sudah merupakan tabiat bunglon berdasarkan warna dominan di sekitarnya, bukan untuk membohongi siapapun. Jadi perubahan warna itu sudah merupakan tabiat bunglon berdasarkan warna dominan di sekitarnya, bukan untuk membohongi siapapun. Beda dengan manusia. Kita dapat mengamati banyak perilaku binatang lainnya yang tampaknya berdusta atau menipu, seperti anjing atau kambing yang pura-pura mati saat dikejar. Tapi kalau ditelaah lebih jauh, semua perilaku binatang yang tampak berdusta itu sejatinya hanyalah tabiat, kemurnian karakteristiknya sendiri dan bukan kepalsuan. Mereka tidak memiliki tool atau alat untuk berdusta, yaitu kata-kata. Mereka tidak memiliki tool atau alat untuk berdusta, yaitu kata-kata. Di sisi lain, dengan kata-kata itu manusia dapat membangun peradaban. Peradaban dimulai dari sebuah kesimpulan atas premis-premis. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh binatang. Semut dapat membangun sarang yang kokoh di dalam tanah. Lebah dapat membuat rumah yang menggantung dan aman dari hujan. Laba-laba dapat membuat jaring untuk menangkap nyamuk. Saya, kamu tak bisa seperti lebah yang mampu membuat rumah menggantung di atas pohon. Apalagi seperti semut membuat rumah kokoh di dalam tanah. Saya tidak dapat terbang seperti nyamuk, apalagi seperti Raja Wali. Tidak dapat memanjat seperti kera atau berenang seperti lumba-lumba. Lalu bagaimana saya dapat merasa lebih hebat daripada binatang?
Dan bagaimana saya bisa merasa menjadi khalifah atas makhluk-makhluk lain yang memiliki kemampuan-kemampuan hebat? Tidak usah minder kawan. Walaupun manusia tidak dapat terbang seperti elang, namun satu pusaka yang membuat manusia layak menjadi khalifah di muka bumi, yaitu pusaka yang disebut dengan kata-kata, yaitu pusaka yang disebut dengan kata. Karena memiliki kemampuan berkata-kata itulah, bahkan para malaikat sekalipun diperintahkan untuk bersujud kepada manusia. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia, Allah maksudnya, berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Khalifah di sini artinya pemimpin, penguasa atau pengelola alam semesta. Maksudnya ayat tadi, mengapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah? Padahal mereka merupakan makhluk yang gemar berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa bertasbih padamu. Ini merupakan satu protes malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dia mengajarkan kepada Adam, dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Maksudnya ayat di atas, lalu Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Adam. Setelah itu Allah kembali kepada malaikat dan berkata, wahai para malaikat, sebutkanlah nama-nama dari semua itu bila kalian benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya ayat itu, para malaikat berkata, kami tidak mengetahui kecuali apa-apa yang diajarkan kepada kami, sedangkan Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah dia, maksudnya Adam menyebutkan nama-nama itu, dia Allah berfirman, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Maksudnya ayat tadi, hai Adam, sebutkanlah semua nama-nama itu di hadapan mereka. Perintah Allah kepada Adam. Adam alaihissalam pun menyebutkan semua nama-nama itu. Lalu Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan pada kalian bahwa aku lebih tahu dari kalian tentang siapa yang pantas menjadi khalifah? Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, karena memiliki kemampuan berkata-kata itulah, bahkan para malaikat sekalipun diperintahkan untuk bersujud kepada manusia. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Iblis ini sebagaimana malaikat juga menerima perintah dari Allah untuk bersujud kepada Adam, tapi dia tidak mau. Dan iblis ini berasal dari golongan jin.
Kisah di atas itu menyiratkan keunggulan manusia atas segenap makhluk adalah kemampuannya dalam mengenali nama-nama sesuatu. Dari kata menjadi proposisi. Kata yang menempati proposisi itu disebut dengan term. Dengan term-term itu kita menganalisis, menyelidiki, serta menarik kesimpulan. Sehingga lahirlah pengetahuan baru. Dengan term-term itu kita menganalisis, menyelidiki, serta menarik kesimpulan. Sehingga lahirlah pengetahuan baru. Inilah perilaku pikiran manusia yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk-makhluk lainnya. Bukan saja tidak bisa dilakukan oleh binatang, tapi jin dan malaikat pun tidak bisa membuat konklusi-konklusi seperti yang dilakukan oleh manusia, seperti yang dilakukan oleh kita saat ini di sini ini. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.